Ini merupakan tempat yang penting sejak lama. Lembu Beteng itu bukan karena dalam legenda dihubungkan dengan meninggalnya putra Raja Majapahit yaitu Lembu Beteng, tetapi nama lama atau daerah yang bertetangga dengan Lembu Beteng itu kita kenal adalah desa yang bernama Tretek. Dan dalam prasasti Lawadan dikatakan bahwa ada salah satu perdikat yang disebut-sebut di dalam prasasti Lawadan itu adalah Tani Wat. Kata Wat itu dalam bahasa Jawa Baru menjadi Wot. Wot itu sama dengan Tretek yang artinya jembatan. Jadi itu lagi adalah satu daerah yang ada di daerah sekitar Gesian, tetapi juga beberapa desa yang ada di Den Kalirowo, yaitu salah satu di antaranya adalah Wat yang sekarang dapat dilokasikan di Tretek sekarang. Membaca puisi tentang masa lalu, ada yang bercerita bahwa masa-masa banjir dan masa surutnya Kalingrowo itu mereka menyatakan lebih senang ketika air pasang daripada air surut. Ketika air surut cari ikan sulit, tanah becek, kemana-mana harus tidak bisa pakai perahu. Nah, ini mungkin di antara yang hadir itu ada yang menjadi saksi ketika Tulungagung masih banjir, masih Jatirowo. Apakah pendapat itu benar bahwa ketika air surut itu merupakan hal yang tidak nyaman bagi masyarakat? Tempat sampah ada 3 tempat atau gitu. Karena di sekitar itu banyak sekali warung supaya menjaga kebersihan di lingkungan Kalingrowo. Yang saya lihat setiap hari gitu loh Pak, sampai sekarang. Mudah-mudahan keindahan Kalingrowo yang mereka harapkan sekarang. Sungai untuk ditanami seperti rumput gajah. Yang kedua, bagaimana cara untuk menghimbau hal tersebut biar tidak ditanami rumput. Yang ketiga, saya selaku warga yang ada di lingkungan, khususnya di tepi Sungai Rowo, perlu sekali sarana dan prasarana untuk membersihkan Sungai Rowo tersebut. Terima kasih. Kami harapkan partisipasi dan peran aktif masyarakat sekitar Kalingrowo ini betul-betul bisa fokus pada merawat dan menjaga kali ini. Harapan kita, harapan Bapak Bupati kemarin, beliau juga menyampaikan tidak hanya bersih-bersih di Kalingrowo saja, namun juga harapannya menjadi salah satu tempat wisata, salah satu alternatif tempat wisata yang ada di pusat kota Tulungagung. Sedikit kami cerita, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian belum tahu tentang kegiatan yang sudah kita laksanakan, yaitu pada tanggal 21 Oktober kemarin kita ada gerak, seperti saya sampaikan, gerakan Bersih Kalingrowo yang jumlah pesertanya hampir kurang lebih 10.000 peserta. Jadi dari warga masyarakat juga ikut nyembuyung masyarakat sepanjang lantaran Sungai Rowo ini, mulai dari Dam Majan sampai Jembatan Gantung, bahkan sampai hampir ke selatan lagi wilayah teman-teman yang pengusaha belimbing itu Pak. Itu juga ikut dalam acara bersih-bersih Kalingrowo. Kami juga melibatkan teman-teman SKPD se-Kabupaten Tulungagung dan juga sekolah adiwiyata yang kurang lebih hampir 30 sekolah yang ikut bersih-bersih. Kenapa adik-adik sekolah kita libatkan? Mereka juga biar tahu bahwa pentingnya menjaga dan membersihkan kali. Bagaimana cara untuk merawat kali ini airnya supaya lebih bersih. Namun demikian, masih jauh harapan kita untuk bisa menjadikan Sungai Rowo atau Kalingrowo ini
Namun upaya sedikit demi sedikit memang perlu kita tindak lanjuti, mulai dari menjaga wilayah seputar kita sendiri. Ini judulnya kan sudah sangat menarik sekali, karena seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Agus tadi, disampaikan oleh Pak Agus tadi, bagaimana usaha-usaha kita dalam rangka menjaga dan mengupayakan agar Sungai Ngrowo itu bisa menjadi suatu sungai yang bersih, indah, sehingga peruntukannya sesuai dengan peruntukan, bahkan kalau istilahnya Pak Agus tadi bisa buat renang, buat adus bareng-bareng. Memang saya kan asli Tulungagung dan dekat dengan Ngrowo. Kalau dulu memang sungainya kan relatif bersih, ikannya juga banyak, masih ada yang namanya ikan jendil, ikan tawes. Sekarang kan sudah tidak ada. Nah, kalau suatu misal kondisinya bisa lebih bagus lagi, bisa lebih bersih lagi, mungkin ikan-ikan itu juga akan bisa ada lagi di situ, karena ikan tawes, ikan sili itu kan sangat rentan ya. Dia pada kondisi air yang kurang memungkinkan dia akan pergi. Mungkin larinya ke berantas, tapi berantas kalau suatu misal kondisinya juga sudah tercemar berat, itu nanti juga akan lari lagi dia. Larinya kemana? Ya, kalau suatu misal sudah tidak ada tempat untuk berpindah, dia secara alami juga akan tergerus, punah, hilang. Sekarang kita tidak tahu, anak-anak kita yang namanya ikan sili kan sudah tidak tahu. Bahkan mungkin ikan sili. Kalau saya dulu masih menemui, masih menjumpa yang namanya ikan sili, ikan tawes, itu ikan badel masih ada. Tapi sekarang kalau di Sungai Ngrowo saya rasa susah untuk menemukannya, susah. Bahkan udang pun dulu masih kita jumpai di Sungai Ngrowo. Tapi kalau kondisi kualitas airnya yang sudah menurun, sehingga ikan-ikan tersebut juga akan hilang. Dan nanti mungkin setelah kegiatan ini sebagai gambaran saja, nanti Pak Iwan ini juga akan dari Direktur PPL Mangkubumi akan mengadakan kegiatan pelatihan detektif cilik. Ini hanya informasi. Ini juga harapannya anak-anak itu tahu bagaimana kondisi sungai kita. Jadi mendeteksi kualitas sungai melalui kegiatan biotilik ya, biotilik. Jadi melihat apa yang ada, biota-biota yang ada di sungai tersebut, nanti dicocokkan sampai sejauh mana Sungai Ngrowo itu. Nanti anak-anak akan diajari sehingga tahu, dan harapannya nanti anak-anak juga mau peduli terhadap kondisi Sungai Ngrowo. Dan pada kesempatan ini yang dikumpulkan dulu, yang diajak ngomong, diajak bicara tentang Sungai Ngrowo, bapak-bapak sekalian yang kebetulan ini berada tepat di sepanjang Sungai Ngrowo. Harapannya gini, tadi kan sudah ada dari bapak kita yang Pak Budi Duwono yang sudah peduli terhadap Sungai Ngrowo dan sudah direalisasikan. Dan harapan kami dari Kabupaten Tulungagung ada upaya imbal balik. Setelah kita diberi, kita juga berupaya berterima kasih dengan cara melalui menjaga apa yang sudah ada, merawat apa yang sudah ada. Dan ini kalau dibebankan imbal balik bukan milih. Oke. Maksudnya imbal balik itu menjaga ya, apa yang sudah diberikan kita jaga, kita rawat. Kalau hanya menjagakan ya, menjagakan pemerintah Kabupaten Tulungagung saja, saya rasa itu nanti juga kurang mampu ya, kurang maksimal kalau tidak ada kepedulian dari warga sendiri, dari warga masyarakat sendiri, terutama yang ada di bantaran sungai. Karena kalau kondisinya sudah seperti sekarang ini dan nanti mungkin semakin baik, itu secara otomatis warga yang berada di Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya juga akan berusaha datang ke situ untuk menikmati keindahan Sungai Ngrowo. Dampaknya apa? Kan banyak warga yang datang ke situ, bukan hanya warga yang peduli, yang ingin menikmati, tapi juga ada yang kadang itu perilakunya aneh-aneh. Sosok apa yang sudah ada bagus dirusak. Kalau sekali lihat sekarang itu sudah ada itu
lampu ya, yang paling rentan kan lampu itu untuk saat ini. Itu sudah ada yang lepas kan gitu. Lepas atau dilepas saya nggak tahu. Lepas soalnya sudah. Selama ini kan nggak pernah kita itu tahu gitu loh, bagaimana sebenarnya Kalingrowo tempo dulu gitu. Dulu itu Kalingrowo fungsinya untuk apa, kemudian manfaatnya untuk apa gitu kan. Terus kemudian tahu-tahu kalau saya sudah besar ini ya Kalingrowo ya seperti itu gitu kan. Kalau sebelum dibangun RTA ini ya seperti kayak kadang kalau musim kering itu ya kayak got besar gitu ya, karena harusnya udah agak ngalir gitu kan gitu. Nah ini kan menjadi satu renungan kita bersama gitu kan. Makanya sekarang Kalingrowo oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung didesain, dikonsep, dibangun menjadi satu sungai yang menjadi satu harapannya jadi ikon wisata gitu kan, wisata sungai gitu kan. Sehingga orang tidak hanya wisatanya itu ke tempat-tempat mall, ke tempat-tempat toko, tapi kemudian kembali ke alam gitu kan, ke sungai seperti itu. Nah makanya sebenarnya memang usulan dari kami bagaimana kami mengundang, kami mengusulkan ke Pak Agus, mengundang Pak Dwi, karena Pak Dwi adalah sejarawan, yaitu beliau sebenarnya kalau dosen itu ya dosen arkeologi gitu kan. Jadi banyak memahami tentang sejarah. Nah kebetulan beliau asli warga Tulungagung yang tahu bagaimana dulu Kalingrowo. Nah dalam konteks ini kalau kami dari PPL Mangkubumi, kami nggak memahami soal sejarah, tapi kami mencoba untuk mendialogkan bagaimana tentang pengelolaan sungai yang terpadu. Jadi sungai tidak bisa berdiri sendiri di Kalingrowo itu. Sumbernya dari mana? Asal sungai itu apa itu? Sungai Ngrowo dipengaruhi dari hulunya. Dari mana? Dari Sendang, dari Pagerwojo itu kan. Nah kalau kondisi sungai kita ini kemarau itu biasanya kan nggak terlalu, airnya nggak mengalir itu kan, karena memang kondisi hulu kita sudah rusak. Jadi bicara sungai kita nggak lepas dari bicara soal lahan, soal hutan gitu kan. Kemudian masyarakat yang di Tulungagung ini yang bagian hilir ini. Kalau yang di hulu berarti yang di Sendang, kemudian di Pagerwojo. Kalau bagian tengah mulai Krosok, bawah itu, kalau udah bagian yang Tulungagung adalah bagian hilirnya. Nah ini kan pertanyaannya kadang kita itu kalau PPL mendorong, ayo Pak yang di atas menanam itu kan, biar tetap sumbernya gede gitu kan. Nah tapi ya kalau yang di bawah, ayo Pak jenengan jangan buang sampah di sungai. Dengan tidak nandur, dengan tidak menghasilkan air, tapi jenengan harus menjaga sungai itu kan. Seperti itu. Nah dalam konteks ini Pak, apa itu workshop kita hari ini, kita pengen mendorong bapak-bapak nanti memahami tentang sejarah Kalingrowo. Kalau sudah tahu sejarahnya, bagaimana kemudian harapan ke depan pembangunan ini juga tidak melepaskan sejarah dulu Kalingrowo, gitu kan? Karena memang sekarang perkembangannya cukup pesat, artinya fungsi sungai itu sudah macam-macam Pak G. Jadi kalau Kalingrowo sekarang fungsinya hanya satu ya, pengendali banjir, karena sudah tidak lagi difungsikan sebagai tempat misalnya untuk transportasi sungai. Kalau dulu saya masih pernah baca makalahnya Pak Dwi, zaman dulu Kalingrowo punya 3 fungsi, jadi ada fungsi lingkungan untuk pengendalian banjir, dan fungsi transportasi karena belum ada jembatan, jadi orang kalau nyebrang ya pakai perahu gitu kan, dan fungsi ekonomi. Jadi fungsi ekonomi ini dulu masyarakat sekitar ketika pendapatan mereka itu dari Sungai Ngrowo itu kan, mancing itu kan. Kalau tulisan Pak Dwi katanya dulu ada namanya ikan loh namanya. Jadi ikan loh itu saya kurang tahu nih, ikan loh itu apa nama ikan sungai. Ikan loh ikannya besar-besar itu kan. Terus Kanjeng Sunan. Dan sekarang kan ikan-ikan itu nggak ada. Jadi kalau sekarang ya ikan-ikan impor, ikan-ikan kayak lompang sepat, ikan-ikan yang sekarang itu ya nila itu kan. Yang itu sebenarnya bukan habitat asli Kalingrowo. Ini yang habitat Kalingrowo sudah tidak ada lagi. Karena dipengaruhi dengan kualitas Kalingrowo sudah tidak seperti dulu. Jadi mungkin jenengan kalau mbak jenengan cerita itu mungkin Kalingrowo dulu mungkin benar-benar bersih. Artinya jernih sungainya. Tapi kalau sekarang Kalingrowo itu tergantung suplainya. Kalau misalnya nyuplai dari tempat-tempat yang kotor ya akan kotor itu kan. Apalagi kalau di Sendang, Pagerwojo sudah banyak juga peternakan itu kan. Jadi ternyata dari hulu udah banyak tercemar dengan limbah dari ternak sapi.
Sudah banyak masyarakat sana membuat biogas seperti itu. Sudah banyak walaupun tidak semuanya. Kali Ngerowo kita kembalikan pada fungsinya. Bagaimana kali itu, kalau ada dulu tulisan jenengan di selatan ada Kali Ngerowo waterfront gitu. Jadi bagaimana mewujudkan sungai di depan, bukan di belakang rumah. Sesuatu kalau di belakang biasanya serba kotor, serba sembarang kali lah gitu. Tapi bagaimana mendorong Kali Ngerowo ini di depan itu kan, menjadi tempat yang nyaman, tempat kita untuk nongkrong nyantai seperti itu. Makanya pemerintah membuat ruang terbuka hijau. Nah itu. Jadi sekali lagi berkaitan dengan konsep sungai terpadu, bagaimana sebenarnya kita memadukan antara kawasan yang di hulu, tengah, dan di hilir. Prinsip banget sudah dilakukan, sedangkan sedikit ini kita juga saya tidak bisa bertujuan bahwa semua yang ada di sini. Nah, akan tetapi ketika ini dimulai dengan ya, tapi karena itu sudah nggak kenal rumah itu ada pada gitu. Anak kita itu sekarang sudah banyak terkontaminasi oleh zat besi karena kandungan air tanah. Kandungan air tanah itu kok bisa rusak karena apa? Ya karena proses pembuangan limbah yang tidak termanage secara bagus. Kita yang ada di Surabaya di Koton itu punya hasil penelitian yang unik. Jumlah kelamin betina sama jantan ikan yang ada di Surabaya itu lebih banyak betinanya. Kok tahu mas? Ya diteliti kan nggak? Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya karena semua limbah rumah tangga itu masuk ke kali, belum. Dan ternyata limbah yang masuk ke kali itu banyak kandungan kontrasepsi. Jadi jumlah wong kaki Surabaya itu buah Pak. Silakan kalau nggak percaya silakan buka internet, dan saya buka internet. Nah, konsultasi ini bener nggak toh kali Surabaya itu iwaknya akeh sing betina. Jadi yang bisa dibuktikan secara sendiri. Nah, itu adalah dampak salah satu beberapa contoh yang bisa kita sampaikan pengelolaan limbah sampah yang dibuang sembarang di dalam sungai. Nah, multidisiplin itu ya banyak hal. Multidisiplin itu bisa bagaimana dengan pengelolaan teknologi. Teknologinya ya setidaknya sudah diberikan sama nanti sudah kita menambah supaya benar-benar antara Sungai Ngerowo ini sebagai pusat kawasan hijau yang bisa kita kembalikan pada fungsinya dan bisa dibikin untuk area wisata anak-anak kita dan sebagainya. Nah, karakteristik das yang ideal. Nah, karakteristik das ideal itu adalah das ideal mulai dari das sampai das dan sebagainya. Nah, fungsinya ya yang paling bagus adalah pertama mampu memberikan produktivitas lahan yang tinggi. Kalau tadi di awal saya tanya apakah sudah mensejahterakan atau belum, jawabannya belum. Memang itu betul belum. Memang belum ya, belum. Tapi ketika itu tidak dimaksimalkan, makanya akan lebih mudah di masa depan. Yang kedua adalah mampu menjamin kelestarian das, menjamin produktivitas yang tinggi, erosi atau sedimen yang rendah, dan fungsi das sebagai penyimpanan air dapat memberikan water gap yang cukup tinggi dan merata sepanjang tahun. Oke lah, kalau Tulungagung mulai kawasan utara pada Sendang, Pakuwoso, Karawajo sampai ke tengah kota sampai Paket itu masih dibilang aman. Ketangan, Ngot masih aman. Tapi kira-kira Puncak Lapen sama Tanggung Gunung aman betul Pak? Puncak Lapen, Tanggung Gunung, terus kemudian sebagian Kali Dawel yang di Desa Winong ke atas itu nggak bisa ngomong seperti Tulungagung pada umumnya yang berada di daerah utara. Jadi kalau misalnya panjenengan yang melimpah sumber mata air masih belum beruntung, masih belum bisa sejahtera, kira-kira masyarakat Puncak Lapen Tulungagung lebih parah lagi Pak. Artinya apa? Artinya air sungai yang ada di Tulungagung masih belum mensupport kebutuhan air bersih warga Tulungagung secara merata. Karena apa? Karena masih terdapat bencana kekeringan, terdapat bencana kekurangan air yang ada di Tanggung dan Kecamatan. Jangan terus kemudian, tapi ada yang pernah bantah nih Pak. Yo, jangan salah, ngapain mereka tinggal di sana mau jelas-jelas di sana mau kapur, gimana mau ada airnya kan ngoten. Yang seperti itu artinya apa? Artinya sebetulnya bisa dikelola apapun itu daerahnya.
Dan yang ketiga adalah mampu menjaga adanya pemerataan pendapatan petani. Oke, kalau pemerataan pendapatan petani di wilayah kota, wilayah gunung, di bagian utara, sampai ke selatan, ke barat ya, barat selatan, Pakel, campur darat, tidak ada persoalan. Jadi masalah otomatis di hilir juga akan ada masalah. Nah ini berkaitan kerusakan hutan, sedimentasi, tutupan lahan berkurang, otomatis yang hilir juga akan ada masalah. Misalnya apa? Debit dan potensi air sungai juga berkurang. Nah ini kan termasuk Ngorowo ini. Ngorowo ini seringkali kalau nggak musim hujan itu kondisinya kan besar gitu. Agak kadang nyedek juga agak berbau juga kan. Nah, juga sedang ini Pak. PPLH ini damel papan reklame, nanti kita akan tampilkan nomor BLH Pak Roso dan nomor dari BCP. Misalnya mungkin pelanggaran langsung di SMS mawon. Jadi SMS center yang nanti bisa ada tindakan cepat. Karena di kaitannya pencemaran kita tidak bisa langsung ada pencemaran itu masih malam ya. Malam Bang. Nah, ini perlu konco-konco informasi. Jadi tiba-tiba perubahan bau, warna, ini kira-kira jam berapa sampelnya harus ada. Mungkin diuji lab kan. Kalau memang itu terjadi peraturan tiang yang membuang limbah baik itu perorangan, perusahaan akan dikenai sanksi yang cukup berat seperti itu. Nah, ini kalau ada informasi Mas buang limbah, kita bisa menerima pengaduan BLH, jasa tirta seperti itu. Kita akan nanti memasang 2 reklame yang berkaitan ada informasi limbah lapor ke SMS sekian. Nah kemudian berkaitan debit kan, karena kalau di hulunya udah kondisinya hutannya banyak berubah fungsi, kemudian tutupan vegetasi hutan juga berkurang, otomatis yang dilihat juga akan berdampak. Misalkan selain debitnya berkurang, otomatis akan menurunnya kualitas sungai. Karena otomatis sungai wis ngalir, masyarakat langsung buang limbah rumah tangga atau perusahaannya langsung ke sungai. Karena pemerintah atau PU Pengairut punya program membuat IPAL komunal. Jadi dari IPAL rumah tangga kemudian difilter, dimasukkan sebuah tempat, baru diproses, baru dibuang ke sungai. Tapi lahannya yang susah dicari. Jadi yang kalau ada lahan tapi jauh dari Sungai Ngorowo. Tapi programnya ini dekat dengan sungai biar nanti ngalir dulu ke filter-filter ke tempat-tempat yang sudah disaring itu loh Pak. Tapi ini kondisinya belum ada lahan yang untuk tempat untuk membuat IPAL komunal. Sebenarnya program pemerintah banyak, tapi karena terkendala lahan, lahan ini memang di mana-mana bisa menjadi kendala itu loh. Program besar tapi lahannya tidak ada, belum tersedia. Padahal programnya bukan untuk membeli lahan itu langsung. Jadi ada seperti itu. Jadi kalau teman-teman PPLH memang kita memakai metode yang digunakan teman-teman Koton dari LSM Surabaya. Jadi kalau melihat sungai ini sebenarnya kondisinya tercemar berat sekali, berat, sedang, atau bagus-bagus sekali. Ini memakai biota sungai. Limpahan atau luapan air dari rawa-rawa purba ke arah Bangawan Berantas. Ya, memang pada perkembangan selanjutnya, khususnya pada setelah medio tahun 1980-an, kurang lebih tahun 85-86, aliran Kali Ngorowo juga diakseskan ke selatan, yaitu ke Samudra Indonesia, khususnya setelah dibangun Pematusan 1 dan Pematusan 2. Tetapi akses Ngorowo, maksud saya, akses Ngorowo Purba ke arah Bangawan Berantas tetap penting artinya. Kali Ngorowo adalah sungai yang membelah tepat di tengah kota Tulungagung. Wilayah kota Tulungagung seakan dapat dipisahkan menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan timur karena aliran Kali Ngorowo. Nah, oleh karena itu Kali Ngorowo memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Baik, sebelum membicarakan tentang Kali Ngorowo, ada baiknya terlebih dahulu kita membicarakan tentang rawa-rawa purba. Nah, keberadaan air pada rawa-rawa itu dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu genangan yang abadi, artinya genangan rawa yang ada sepanjang tahun, dan ada juga genangan rawa yang tidak sepanjang tahun, artinya ini merupakan kawasan rawa-rawa pasang surut. Nah,
Mengapa saya katakan sebagai rawa-rawa purba? Karena setidak-tidaknya di bagian selatan Tulungagung ada 3 rawa, yaitu rawa Begalem atau dulu juga seringkali disebut dengan rawa bening, kemudian rawa campur atau juga disebut dengan rawa Gesikan, itu yang ada di tengah, dan yang paling utara itu adalah Rowo Glap, itu yang bagian paling utara, jadi sebelah utara Boyolali sampai hampir mencapai wilayah Kecamatan Kota Tulungagung, termasuk di dalamnya rawa-rawa Pasang Surut di daerah Sumberdoro dan sebagainya. Nah, ketika musim penghujan, ketiga rawa ini disatukan sehingga menjadi satu kawasan rawa-rawa yang sangat luas. Jadi 3 rawa tetapi menjadi satu rawa yang sangat luas. Kalau kita memilih catatan atau data pada masa Hindia Belanda, pada tahun 1930-an, luas area rawa itu pada musim penghujan mencapai luas kurang lebih 25.000 hektar. Dan pada tahun berikutnya, setelah tahun 1939, luas itu meningkat sampai dengan 28.000 hektar. Pada musim kering, rawa-rawa itu luasnya kurang lebih 18.000 hektar. Jadi ini merupakan satu kawasan yang amat luas. Nah, dikatakan sebagai rawa-rawa purba karena rawa-rawa yang ada di Tulungagung Selatan itu sudah terbentuk sejak apa yang disebut sebagai akhir kala Pliocene hingga awal Pliocene, awal Pleistosen bawah.